ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat. Besar kasih-Nya padaku, naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku menaungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib Juru Selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karung, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku menaungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Salam rindu, jemaat yang kekasih, GKI Bromo, dan simpatisan semua yang kami kasihi. Tanpa terasa sudah hampir 2 tahun, kita tidak saling jumpa. Memang agaknya tahun 2019 ini kurang beruntung. Saya harus menjalani 2 kali operasi di tahun 2019. Yang pertama, saya harus menjalani operasi lutut di bulan Maret yang lalu. Kemudian di bulan Oktober, saya harus menjalani operasi lengan. Itu saya katakan tahun 2019 kurang keberuntungannya menurut ahli Hong Shui. Jadi itulah sebabnya mungkin hampir 2 tahun kita tidak saling jumpa. Ketika Bu Majelis meminta saya untuk mengisi acara Vitamin Jiwa, agak grogi juga ternyata. Setelah sekian waktu lamanya tidak berhadapan muka dengan jemaat yang kekasih. Itulah sebabnya saya katakan, baiklah saya coba-coba. Berani enggak untuk berhadapan lagi dengan jemaat. Mari kita bersama-sama awali Vitamin Jiwa ini dengan
berdoa. Mari kita berdoa. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami diperkenankan untuk bertemu kembali dengan jemaat di dalam acara Vitamin Jiwa ini. Sekalipun tidak berjumpa Tuhan, muka dengan muka, tapi kami merasa bahwa ada kasih yang menjadi pengikat kami untuk berjumpa pada saat ini. Terutama perjumpaan kami adalah bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus menguasai kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah kami semua diikat oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami dan sertailah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman hidup itu kami alaskan doa kami. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing dan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-8 mulai ayat 23 sampai dengan yang ke-27. Yang demikian firman-Nya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun takut kepadanya." Sampai di sini, saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, kita kembali ke tahun 94, di mana diceritakan saudara-saudara kapal Estonia itu berlayar menuju ke Swedia. Kapal dari Estonia itu berangkat dengan 1049 penumpang. Saudara bayangkan, kapal itu tentu kapal yang sangat besar. Memang kapal pesiar itu selalu kapal yang sangat besar. Bukan cuma 1049 penumpang, masih ditambah lagi dengan 142 mobil besar dan kecil. Mereka berangkat malam hari dari Stockholm menuju ke Stockholm. Udara memang waktu itu sangat dingin. Dan perjalanan mereka itu merupakan perjalanan yang dibayangi dengan sukacita, kesukaan bersama-sama dengan 1000 lebih penumpang. Malam itu mereka begitu antusias. Ada yang berdansa, ada yang bernyanyi. Saudara-saudara membayangkan sukacita di atas kapal pesiar itu luar biasa. Sebagian besar yang berlibur ke Estonia itu adalah orang-orang Swedia. Laut sangat tenang waktu mereka berangkat. Dan kapal berjalan begitu aman dan tentram. Tiba-tiba tengah malam, saudara-saudara, hujan turun.
gelombang sangat tinggi, badai menerjang. Jam 1.30 kapal itu tidak tahan. Gelombang sangat tinggi. Tragedi terjadi. Titanic yang kedua. Saudara mau datang menjemput dengan tiba-tiba. 900 jiwa dari 1049 meninggal dunia. Swedia kehilangan 500 jiwa. Estonia kehilangan 400, kira-kira 400 jiwa. Saudara, dua negara ini spontan berduka. Kehilangan 900 manusia secara mendadak. Padahal kedua negara ini adalah negara yang berlatar belakang Kristen dan Katolik. Saudara-saudara, bayangkan kedukaan yang dialami pada waktu itu. Baru mereka mengalami sukacita, mendadak mereka harus mengalami duka cita yang mendalam. Saudara-saudara, esok harinya surat kabar di Swedia menulis headline yang begitu besar. Mengapa? Lalu ada dua tanda tanya besar. Lalu di bawahnya tertulis kalimat, "Kemana saja engkau kemarin, Tuhan? Apakah engkau tidur? Kemana saja engkau kemarin, Tuhan? Apakah engkau tidur?" Itu yang tertulis di dalam surat kabar di Swedia. Saudara, bukankah ini memang pertanyaan duka yang muncul di antara penduduk di Swedia? Kehilangan sekian ratus orang secara mendadak. Mereka yang setiap minggu beribadah di gereja. Mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya mereka lalu bertanya, "Di mana engkau kemarin, Tuhan? Pergi kemana sehingga 900 jiwa terenggut secara tiba-tiba?" Saudara-saudara, saya bisa membayangkan perasaan mereka yang ada di sana pada waktu itu. Ada persoalan yang berat, yaitu kehilangan nyawa sekian banyak. Badai dan gelombang sudah menerpa mereka. Saudara-saudara, ini adalah badai dan gelombang yang seringkali terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bagaikan di dalam perahu yang diombang-ambingkan, bahkan dihancurkan oleh badai. Dan ini adalah sebuah realita, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Kita tak terkecuali juga pasti mengalami dan menghadapi hal yang serupa. Kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa badai dan gelombang yang menerjang kehidupan kita itu seringkali begitu ganas, begitu menakutkan. Dan ini yang pernah dialami juga oleh murid-murid Tuhan Yesus di dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Mereka juga semula gembira, mereka senang, karena mereka sudah melihat Yesus melakukan banyak perkara-perkara mujizat-mujizat yang mereka boleh hadapi. Banyak sekali yang telah dilakukan Yesus. Sebab itu dengan semangat mereka itu menyeberang danau. Yang nampaknya pada waktu itu juga sangat tenang. Suasana waktu itu juga benar-benar sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan.
Dan bukankah itu saudara-saudara yang juga seringkali kita rindukan dalam hidup kita? Suasana yang tentram, bahagia, tenang. Tapi apakah itu bisa berjalan terus? Berjalan selamanya? Tidak, saudara-saudara. Dalam hidup itu, suasana tentram, bahagia itu seringkali lalu berubah, dihantam oleh badai dan gelombang. Danau yang tenang bisa berubah secara radikal, saudara-saudara. Padahal murid-murid itu adalah nelayan-nelayan yang handal. Mereka yang sudah biasa menikmati perjalanan di dalam danau, baik itu tenang maupun ada angin sakal. Mereka sudah terbiasa. Tapi pada waktu itu para murid ini terlempar ke sana kemari, diaduk-aduk di dalam seisi kapal itu, perahu itu. Mereka terlempar. Mereka ada dalam kondisi kepayahan. Padahal saya katakan tadi mereka adalah ahli-ahli, nelayan-nelayan yang handal. Terbiasa menghadapi hal itu. Tapi situasi waktu itu mereka sangat ketakutan. Mereka kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dan ini realita dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan tanpa masalah. Siapapun, kapanpun, dimanapun. Ada orang yang mengatakan kalau orang yang kaya itu tidak ada masalah dalam hidupnya. Apakah ini benar, saudara-saudara? Saya mengenal sebuah keluarga yang kaya raya. Tapi saya melihat tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Saudara tahu kalau butuh apa-apa, sang ayah telepon pada istrinya, pada ibu. Butuh apa? Butuh ngomong sama anak-anak pakai HP. Inilah kehidupan di dalam keluarga orang yang kaya. Apakah ini menyenangkan? Kalau ditanya kenapa begitu? Kalau ngomong mesti geger katanya. Padahal kaya raya. Dalam hidup ini saudara-saudara selalu ada masalah. Dan di tengah-tengah masalah itu kita boleh berseru, Tuhan tolonglah aku. Saudara-saudara, cerita mereka ini sangat penting. Karena apa? Ini menunjukkan mereka ada di dalam satu perahu bersama dengan Yesus, tetapi mereka menghadapi masalah. Ada badai, ada gelombang. Tidak ada yang damai terus, tenang terus. Oleh sebab itu, aliran-aliran tertentu yang mengatakan, ikut Tuhan sehat terus, ikut Tuhan kaya terus, ikut Tuhan tidak ada badai, tidak ada bencana. Dan saudara-saudara, aliran semacam ini laku keras. Karena memang kita tidak mau sakit, kita tidak mau susah, kita tidak mau miskin. Oleh sebab itu banyak orang yang lalu tawar hati ketika menghadapi masalah dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa ikut Tuhan Yesus bukan berarti bebas dari masalah. Ikut Tuhan Yesus itu tidak berarti hidup tenang, bahagia, sejahtera. Saudara-saudara ingat saudara Nick yang tanpa
tangan tanpa kaki. Dia sempat berontak kepada Tuhan, mengapa dia dilahirkan sedemikian. Dia tidak bisa menerima keadaannya. Tapi syukurlah saudara-saudara, pada akhirnya dia bisa mengatasi. Dan dia berbahagia, dia punya istri dan sebagainya. Dan dia bisa mengabarkan Injil kemana-mana, menceritakan tentang kasih Tuhan. Saudara-saudara, para murid menjerit, "Tuhan, tolonglah." Tuhan di samping mereka. Tapi toh iman mereka tergoncang. Ada krisis iman. Kita binasa, kata mereka. Berarti dua-duanya, Tuhan dan mereka katakan binasa. Saudara-saudara, tapi kita boleh berseru pada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan, sudah setia, kok masih sakit? Sudah melakukan persembahan, kenapa kok masih mengalami kesedihan? Mengapa ini dan itu Tuhan? Saudara-saudara, musibah terjadi. Persoalan ada. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu siap menolong. Jangan takut, ini aku. Saudara-saudara, berapa kali Tuhan berfirman, jangan takut untuk kita. Saudara-saudara, masa kini merupakan masa di mana kita bisa mengatakan masyarakat kita adalah masyarakat yang takut. Siapa yang tidak takut? Memasuki tahun 2020, kita masuki dengan penuh sukacita. Angkanya kok bagus, 20-20. Tapi tidak lama setelah kita masuk pada tahun 2020, terjadi musibah. Corona terjadi. Tapi saudara-saudara, apakah kita boleh mengeluh? Kita boleh mengeluh. Kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tolong kami di dalam menghadapi tahun yang penuh dengan ketakutan ini. Jangan putus asa. Ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Didi. Hadapi dengan waspada. Kita tidak boleh takut, tapi kita juga harus waspada menghadapi. Saudara-saudara, mungkin bukan cuma saat ini, masih akan datang lagi musibah-musibah yang ada di hadapan kita. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dan menjerit kepadanya, Tuhan, tolong kami. Tuhan akan mengatakan, mengapa kamu takut? Ini aku yang siap menolong. Ini aku Tuhanmu yang mampu mengatasi semua masalah dalam hidupmu. Kita yang kurang percaya, kita yang kurang iman, dan kita yang seringkali takut karenanya. Mari saudara-saudara, kita ayunkan langkah kita terus di dalam melanjutkan tahun 2020 ini. Kita tidak tahu apa lagi yang masih akan terjadi. Tapi kita boleh mohon pertolongan, kita boleh menjerit, Tuhan tolong kami dalam menghadapinya. Dan Tuhan akan siap untuk menolong kita. Amin.
Mari saudara-saudara kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di dalam menghadapi badai dan gelombang dalam hidup kami, ternyata kami boleh menjerit kepadamu, Tuhan, tolong kami. Karena kami memang tidak mampu. Kami takut. Kami orang-orang yang gelisah. Tolong kami, Tuhan. Kuatkan kami. Agar di dalam langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya, kami boleh kuat karena bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau ingatkan kami untuk berseru, untuk menjerit, minta tolong kepadamu. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan masa depan kami. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Raungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu.